Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akan mengadakan pertemuan tahunan pemimpin Singapura Indonesia atau Leaders Retreat di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat kerjasama strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global. Selain memperkuat hubungan bilateral, pemerintah menyebut pertemuan kedua pemimpin juga akan membahas berbagai perkembangan geopolitik terkini, beserta dampaknya terhadap kawasan. Presiden Prabowo dijadwalkan menerima Wong dalam pertemuan pemimpin Indonesia-Singapura. Leaders Retreat merupakan forum bilateral tahunan tingkat tertinggi antara Indonesia dan Singapura yang mempertemukan kepala pemerintah beserta jajaran menteri senior kedua negara. Pertemuan tahun ini yang menjadi kedua bagi Prabowo dan Wong setelah sebelumnya bertemu di Singapura pada Juni 2025. Kantor Perdana Menteri Singapura, Prime Minister's Office atau PMO, menyatakan Leaders Retreat menjadi momentum untuk menegaskan kembali hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama hampir 6 dekade. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin akan meninjau perkembangan berbagai proyek kerjasama yang telah disepakati sejak Leaders Retreat sebelumnya. Prabowo dan Wong juga dijadwalkan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global, sekaligus menjajaki peluang kerjasama baru di berbagai sektor. Lalu apalagi pembahasan yang akan menjadi fokus dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Lawrence Wong? Kita akan bergabung dengan Kautsar Prabowo dan juru kamera Yohanes Don Bosco yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kautsar, bagaimana dengan agenda pertemuan antara Prime Minister dari Singapura dan juga Presiden Prabowo? Sektor-sektor apa saja yang akan dibahas? Ya, selamat pagi Jessica dan juga Leo. Benar, pada pagi hari ini atau pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Singapura yaitu Lawrence Wong di Istana Merdeka pada pukul 11 siang hari ini. Dan nantinya akan ada sejumlah isu dan pembahasan yang akan disepakati. Dan agenda pada siang hari ini sudah dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, di mana Teddy melalui pesan singkatnya membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan PM Wong akan menggelar pertemuan tahunan dan nantinya ada 26 MOU yang akan disepakati dan ditandatangani. Di mana jika melihat angka ini lebih besar jika dibandingkan pada pertemuan tahunan pada tahun 2025 di Singapura, di mana saat itu Presiden Prabowo Subianto dan PM Wong menyepakati 19 MOU begitu. Dan pada kali ini akan disepakati 26 MOU begitu. Dan nantinya ada berbagai isu yang akan dibahas begitu. Dan pada Juni kemarin, Erlangga dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Wakil Perdana Menteri Singapura yaitu Gan Kim Yong juga sudah melakukan pertemuan dalam agenda Six Economic Working Group Indonesia Singapura di Kementerian Koordinator Perekonomian, di mana ada 6 isu kelompok kerja yang dibahas, di mana dalam momentum ini menjadi dasar yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi pada siang hari ini. Jika dilihat atau diteliti lebih lanjut bahwa dalam pembahasan antara Erlangga dan juga Wakil PM yaitu Gan Kim Yong, ada beberapa isu terkait dengan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus di Batam Bintan Karimun atau BBK. Di mana dalam pembahasannya pada waktu itu Indonesia atau melalui pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2025 yang pada intinya aturan ini memperluas kawasan ekonomi perdagangan bebas dari awalnya 8 pulau menjadi sebanyak 22 pulau. Hal ini menjadi upaya atau pemerintah membantu untuk memperluas BBK ini ke depannya agar lebih produktif lagi begitu. Dan dari sisi investasi, capaian tren untuk BBK ini juga pada tahun 2025 terbilang positif, yaitu angkanya pada tahun 2024 berkisar 4,61 miliar US dollar, dan pada tahun 2025 ini investasi di kawasan ekonomi khusus BBK ini menjadi 5,71 miliar US dollar. Artinya memang ada tren positif yang sangat bagus di kawasan BBK ini, merupakan kawasan patungan antara Indonesia dan juga Singapura begitu. Dan juga dibahas mengenai Nongsa Digital Park, yaitu pembangunan kabel bawah tanah yang menghubungkan dari Batam kemudian ke Singapura yang akan ditargetkan pembangunannya akan rampung pada tahun 2026 akhir ini. Begitu. Dan ada juga terkait dengan industri Kendal Industri Park, yaitu KIP, di mana KIP ini juga memiliki tren positif
pada tahun 2025 ini bahkan tengah melakukan atau tahap ekspansi. Artinya memang kawasan dari Kendal ini sudah penuh dengan investor dari berbagai sektor, dan pada tahun 2025 ini akan ada tahap kedua yang akan diperluas seluas 1.000 hektar begitu. Dan ada juga terkait dengan pembahasan kerjasama energi baru terbarukan. Dalam pertemuan antara Airlangga dan juga Wakil PM, yaitu juga dibahas mengenai energi baru terbarukan terkait dengan pembangunan listrik tenaga surya di kawasan Morowali, di mana ada PLTS dengan kapasitas 2.000 hingga 200 hingga 262 MWP yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2027. Dan juga dibahas terkait dengan PLTS di kawasan BBK juga yang akan menyuplai listrik kepada Singapura. Memang rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura ini memang sudah direncanakan sudah lama begitu, dan menjadi program prioritas dari pemerintah. Dan memang Indonesia berupaya akan mengekspor listrik ke Singapura dengan kapasitas 3,4 gigawatt begitu dengan menggunakan PLTS di kawasan BBK. Dan nantinya memang kawasan BBK ini selain menjadi kawasan industri investasi juga menjadi kawasan industri ekonomi hijau begitu. Dan nantinya dalam ekspor listrik ini, pemerintah juga menegaskan meskipun akan mengekspor listrik ke Singapura, pemerintah memastikan bahwa pasokan atau subsidi listrik di Indonesia akan tercukupi begitu. Dan nantinya Singapura ini jika melihat data dari yang ada, bahwa Singapura ini akan mengimpor 4 gigawatt pada tahun 2040 begitu. Artinya dengan adanya upaya dari pemerintah ini akan membantu kebutuhan listrik dari Singapura. Demikian Leo dan juga Jessica. Baik, terima kasih Kautsar Prabowo atas laporan Anda langsung dari Istana Merdeka di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.